Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leni Wulandari akan mempresentasikan tentang keterkaitan antara pertanian industrial terhadap perhitungan LH, LI dan SI. Pertama-tama, di sini saya akan membahas berbagai bahasan, yaitu keterkaitan antara perencanaan pertanian industrial terhadap perhitungan LH, SI dan juga LI. Nah, agenda yang akan saya bahas itu ada pendahuluan, terus tinjauan pustaka, terus perhitungan keterkaitan, dan juga ada kesimpulan. Nah, latar belakangnya sendiri, perkembangan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari daerah di sekitarnya, di mana wilayah sebagai subsistem spasial dalam lingkup yang lebih luas. Sebelum sebuah kabupaten atau kota yang bersangkutan dengan pertanian, di mana pertanian merupakan sektor yang paling mendukung perekonomian pada Indonesia. Nah, dengan adanya kajian ini, maka diharapkan perhitungan LH, SI dan juga LI dapat mengetahui potensi keunggulan pada Kabupaten Situbondo. Nah, saya di sini itu mengambil studi kasus di Kabupaten Situbondo. Nah, selanjutnya ini merupakan definisi LQ. LQ merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh tingkat spesialis sektor-sektor ekonomi di suatu daerah, atau bisa disebut sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis dan juga leading. Keunggulan menggunakan analisis LQ ini yaitu suatu alat analisa yang digunakan dengan mudah dan cepat. Nah, LQ sendiri sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah yang kemudian dapat dilanjutkan sebagai alat analisis karena dengan adanya perhitungan sederhana tersebut, LQ dapat mengetahui spesialis perubahan-perubahan pada suatu periode tertentu. Nah, kelemahan menggunakan metode LQ ini yaitu hal diakui bahwa Bayes multiplier atau pengganda tidak berlangsung secara tepat karena membutuhkan time antara respon dari sektor basis. Selain itu, permintaan dari luar wilayah dan respon dari sektor non basis terhadap perubahan sektor basis, pendekatan yang biasanya dilakukan terhadap masalah ini menjadi pengabaian masalah time. Jadi kelemahan ini adalah karena adanya permasalahan waktu. Terus selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait LQ. LQ sendiri merupakan hitungan LQ ini merupakan rumus pada LQ. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor terus di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang memiliki acuan. Nah, pada perhitungan LQ ini memiliki beberapa kriteria, yaitu jika LQ lebih dari 1, maka disebut itu sektor basis. Nah, yaitu sektor yang di tingkat spesialisasinya lebih tinggi daripada tingkat wilayah acuan. Nah, jika LQ kurang dari 1, disebut sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada tingkat wilayah acuan. Nah, yang ketiga ini, jika LQ sama dengan 1, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas terkait analisis LI, yaitu merupakan satu indeks yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah. Nah, ini merupakan rumus dari LI. Nah,
Pada indeks ini dipergunakan untuk mengetahui persen distribusi suatu aktivitas tertentu di dalam wilayah dan untuk menentukan wilayah mana yang potensial untuk mengembangkan aktivitas tertentu. Nah, pada perhitungan LI ini ada beberapa sektor yang harus diperhatikan, di mana apabila nilai LI mendekati 0, berarti perkembangan suatu komoditas pada wilayah kecamatan cenderung memiliki tingkat yang sama dengan perkembangan wilayah kabupaten. Nah, tingkat perkembangan aktivitas akan relatif indifferent. Seluruh wilayah atau aktivitas tersebut memiliki peluang tidak berkembang yang relatif sangat sama di seluruh wilayah. Nah, yang kedua itu apabila nilai LI mendekati 1, berarti komoditas yang diamati cenderung berkembang memusat di suatu wilayah, artinya komoditas tersebut akan berkembang lebih baik jika dilakukan di lokasi-lokasi tertentu. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan terkait SI. SI sendiri merupakan salah satu indeks yang menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktivitas yang ada. Nah, pada interpretasi hasil analisis SI yaitu sebagai berikut, yaitu jika pada nomor 1 merupakan nilai SI mendekati 0, maka tidak ada kekhasan, artinya dalam wilayah kecamatan tersebut tidak memiliki aktivitas khas yang relatif menonjol, seperti menonjol perkembangan dibandingkan dengan wilayah lain. Nah, jika nilai SI itu mendekati 1, maka di daerah tersebut memiliki kekhasan, artinya wilayah kecamatan tersebut memiliki aktivitas khas yang berkembang relatif menonjol dibandingkan dengan kawasan lain. Nah, selanjutnya ini masuk pada pembahasan, yaitu perhitungan dan juga keterkaitan. Nah, yang pertama ini merupakan saya menambahkan latar belakang kepada Kabupaten Situbondo sendiri. Kabupaten Situbondo itu merupakan kabupaten yang berada di Jawa Timur, hampir bagian ujung Pulau Jawa Timur. Nah, untuk karakteristik pada Kabupaten Situbondo sendiri yaitu pesisir. Jadi dengan diadakannya perhitungan ini dapat mengetahui berapa persen sektor pertanian di lingkup Kabupaten Situbondo dalam menyumbang perekonomian daerah. Nah, Kabupaten Situbondo sendiri hingga saat ini masih dalam daftar kabupaten tertinggal, sehingga ketergantungan pada pusat masih sangat tinggi. Nah, daya saing Situbondo dengan kabupaten lainnya masih tergolong lemah karena perekonomian pada Kabupaten Situbondo yang merosot setiap tahunnya. Nah, ini merupakan data PDRB pada Kabupaten Situbondo dalam rentan waktu 2015 sampai 2019. Nah, ini merupakan data PDRB Provinsi Jawa Timur dengan kurun waktu 2015 dan 2019. Nah, ini data PDRB menurut lapangan usaha ya. Terus lanjut slide selanjutnya akan memulai pembahasan terkait analisis LQ, di mana ini disajikan sebuah tabel hasil dari analisis LQ. Nah, jadi nanti kita itu akan membuat tabel di Excel. Nah, di mana itu ada rumus. Pada Excel itu kita menyiapkan kolom PDRB kabupaten dan juga PDRB provinsi Jawa Timur ya kan. Terus kita akan melanjutkannya dengan membuat kolom selanjutnya untuk perhitungan LQ dan sesuai sektor yang ada. Nah, rumus LQ sendiri yaitu PDRB sektor 1 kabupaten dibagi per sektor PDRB di seluruh sektor kabupaten. Nah, sesuai pada panduan sesuai pada di slide ini.
Jadi nanti kita di Excel itu langsung memasukkan rumusnya, dan nanti ketika maka itu langsung muncul data. Nah, hasilnya dari perhitungan PDRB kabupaten dan juga provinsi akan memunculkan hasil rata-rata. Nah, sehingga itu dapat kita tentukan bahwa kan ada ketentuan bahwa jika LQ lebih dari 1 maka akan dikatakan basis. Nah, jika LQ itu kurang dari 1 maka akan dikatakan non basis. Nah, pada data ini yang dikatakan basis hanya ada 6 sektor, yaitu diantaranya pertanian, pengadaan air, dan juga sektor real estate. Nah, dan selanjutnya itu seperti pada tabel. Hasil perhitungan LQ dari analisis ini dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 diperoleh bahwa hasil terdapat 6 sektor. Nah, sesuai yang tadi saya sebutkan bahwa terdapat 6 sektor sesuai pada data tersebut. Nah, selanjutnya ini masuk dalam perhitungan LI dan juga SI, di mana kita harus menyajikan data terkait data produksi per kecamatan. Data produksi per kecamatan ini ada seperti kelapa sawit, kelapa, dan sesuai pada data tersebut. Nah, selanjutnya ini kita mulai masuk pada perhitungan. Kita siapkan terlebih dahulu tabel seperti tadi, dan juga tetap ada tabel PDRB sektor, PDRB kabupaten dan juga provinsi, dan ditambah lagi data dari produksi perkebunan per kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil data perhitungan hasil data perhitungan yang dikatakan itu indifferent, ya, dimana tadi kita sudah membahas pada atas bahwa jika data itu indifferent maka di seluruh wilayah itu disebut memiliki peluang tingkat perkembangannya relatif sama di seluruh wilayah. Nah, seperti data di bawah ini selanjutnya kita bahas terkait perhitungan LSI. Langkah ini juga sama seperti tadi di atas, bahwa perhitungannya langsung melalui Excel dan akan melakukan rumus sesuai dari itu, yaitu sesuai rumus yang sudah dicantumkan di itu. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan hasil yang sudah kita gabungkan dengan PDRB kabupaten dan juga PDRB provinsi, menghasilkan bahwa di kabupaten pada perhitungan LI di Kabupaten Situbondo itu berkembang memusat di seluruh wilayah, dan pada perhitungan SI tidak memiliki kekhasan pada aktivitas. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan, ini sesuai hasil ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa potensi pemusatan aktivitas di Kabupaten Situbondo dihitung menggunakan LQ untuk menunjukkan sektor pada saat yang menjadi basis atau non basis. Ini dapat terlihat seperti tadi kan, pada perhitungan LQ itu ada 6 sektor yang dikatakan sebagai sektor basis. Nah, itu merupakan nilai LQ lebih dari 1. Terus juga sedangkan pada perhitungan LI merupakan perhitungan yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan kecenderungan total dalam wilayah. Nah, maka dari itu hasil dari perhitungan LI hasilnya adalah mendekati 0. Maka perkembangan aktivitas yang diamati akan cenderung berkembang memusat di suatu lokasi. Nah, sedangkan pada perhitungan SI pada wilayah itu merupakan hasilnya adalah 0, tidak memiliki kekhasan aktivitas tertentu. Nah, selanjutnya ini merupakan keterkaitan antara itu adalah dapat mengetahui potensi sektor pertanian, terus dapat mengetahui keunggulan kompetitif, terus dapat mengetahui kondisi perekonomian pada suatu wilayah, dan juga dapat
mengembangkan sektor agar lebih meningkat. Nah, keterkaitannya yaitu dengan perencanaan pertanian industrial, kita dapat mengetahui kondisi basis tidaknya pada suatu lokasi perencanaan, sehingga kita akan memudahkan merencanakan suatu wilayah. Soalnya kan kita pada kondisi wilayah tersebut mengetahui pada PDR pada kondisi perekonomiannya dikatakan basis. Nah, sehingga basis atau tidaknya, sehingga jika tidak basis atau itu, kita bisa merencanakan selanjutnya untuk meningkatkan perekonomian pada daerah tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.